Mana caranya mereka belajar untuk menghafal Al-Quran. Tapi sebelumnya kita dengarkan bersama. Atika, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafidhatul lil-ghaibi bima hafidhallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji watribuhunna fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Subhanallah, luar biasa sekali pemirsa. Tadi ini ada adik-adik di sini, ada hafiz dan juga hafizah bagi mereka yang penghafal ayat suci Al-Quran. Mungkin saya ke Wafa terlebih dahulu ya. Wafa, sudah berapa lama Wafa belajar untuk menghafal Al-Quran ini? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Sudah berapa juz yang sudah dihafal oleh Wafa? Alhamdulillah udah 30 juz. Sudah 30 juz, ya sudah semuanya. Nah kalau Atika ini umurnya 7 tahun ya sayang ya? Nah, sudah berapa juz hafalnya Atika? 20. 20 juz. Kalau Sauda ini umurnya 10 tahun? Iya, 10 tahun. Sudah berapa juz Sauda hafalnya? Alhamdulillah sudah 30 juz. 30 juz, alhamdulillah ya. Ada nggak kesulitan Sauda atau Wafa ketika untuk menghafal ayat suci Al-Quran itu? Kadang ada, kadang juga enggak. Kalau sulitnya apa sayang? Kadang ayatnya pendek-pendek. Ayatnya pendek-pendek, jadi sulit? Iya. Oh, bukan karena panjang-panjang terus sulit enggak ya? Enggak, justru kalau pendek-pendek sulit ya. Kalau belajar ini selalu beramai-ramai dengan teman-teman? Iya. Iya, ada berapa orang satu kelasnya belajarnya? 30 lebih. 30 lebih. Di sini juga ada Fawas sama Faris. Boleh aku pinjam mic-nya sebentar? Nah, Fawas ini umurnya 7 tahun. Kamu sudah hafal berapa juz sayang? Hafal 12 juz. 12 juz. Susah nggak sih ngafalinnya? Kalau ayat-ayat yang pendek-pendek sih gampang, tapi kalau yang panjang-panjang dibaca berkali-kali juga jadi gampang. Juga jadi gampang ya. Oh, jadi intinya gampang sebenarnya belajar untuk menghafal Al-Quran ya, Fawas ya? Iya. Ya. Nah, kalau kamu gimana sih cara menghafalnya? Bisa sampai hafal berapa juz tadi? 12 juz? Iya. Gimana cara menghafalnya? Bisa diajarin nggak? Mungkin teman-teman di rumah ada yang pengen juga bisa hafal Al-Quran. Gimana caranya? Kalau di rumah biasanya ngafalinnya dari habis subuh. Habis subuh sama bunda disuruh ngafalin Quran 1 hari 1 lembar. Kadang 1 lembar atau 2 lembar gitu. Tapi yang paling sering ngafalin 1 halaman. Tapi kalau ngafalinku yang paling sering dengerin. Jadinya kalau dengerin terus jadi kayak jadi hafal hafal gitu loh. Pertama kali kamu mulai bisa baca Al-Quran, ingat nggak? Ingat. Umur berapa tuh? Umur 5 tahun selesai Iqra terus Quran. Langsung Quran. Kalau mulai untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran dari umur berapa? Dari umur 7 tahun. Mendengarkan? Dari umur 7 tahun. Oh, 7 tahun. Kan umurku kan 8 tahun. Oh, umurnya 8 tahun. Aku lupa ya, 7 tahun tadi aku bilang umurnya 8 tahun ya. Nah, ada Faris juga. Kalau Faris sudah hafal berapa juz sayang? 21. Mic-nya boleh dipakai? 21. 21.
Ada pernah ini nggak sih? Aduh, ini kayaknya ayat yang ini, surat yang ini susah nih ngafalinnya. Pernah ngalamin gitu nggak? Pernah. Pernah. Terus gimana caranya? Kalau biar hafal? Dibaca sebanyak-banyaknya. Dibaca sebanyak-banyaknya, diulang-ulang terus gitu ya. Kalau tadi Faris kan, Fawas belajarnya habis sholat subuh. Nah, kalau Faris kapan belajarnya? Di rumah. Di rumah. Habis sholat subuh juga belajar ngafal? Siang-siang. Oh, siang-siang. Habis sholat subuh ngapain? Tidur ya? Tidur, sekolah dulu. Oh, sekolah dulu. Kamu sekolahnya homeschooling juga atau sekolah biasa? Kalau di rumah sekolah biasa aja. Gitu. Nah, kalau Atika gimana sayang? Belajarnya gimana ngafalinnya? Hafalnya malamnya dibaca 10 kali, habis itu paginya dihafal. Malamnya dibaca 10 kali, paginya udah hafal? Enggak, paginya dibaca lagi. Oh, dibaca lagi. Apa saya nggak kedengeran? Kalau misalnya pendek sendiri, habis itu baru di-storing Oh, baru disetor. Disetor ke siapa nih? ke ustazah. Oh, ke ustazah. Jadi setiap udah hafal, kasih tahu ustazahnya udah hafal nih gitu. Enggak, langsung di-storing. Oh, langsung di-storin. Store itu gimana sih sayang? Store ini, oh, Ibu ustazah ini saya sudah hafal gitu. Habis itu store, Qurannya dipegang sama ustazahnya, kita bunyi. Oh gitu, Qurannya dipegang sama ustazahnya, kamunya baca, melafalkan gitu ya, mengeluarkan ayat-ayatnya begitu. Begitu, Wafa? Benar, sama, caranya gimana kalau Wafa? Sama juga kayak Atika. Malamnya dibaca 10 kali, besoknya dihafalin. Setornya langsung 1 halaman. Setor langsung 1 halaman, istilahnya itu setor diperdengarkan ke ustazahnya ya. Oke, nanti kan tadi kita sudah mendengarkan Atika, Wafa sama Saudah bagaimana melafalkan ayat suci Al-Quran. Nanti saya juga mau mendengarkan Faris dan Fawas ya, nanti juga dibaca ya, dilafalkan. Tapi kita jeda dulu sejenak, meja bundar akan ya, kita lanjutkan kembali meja bundar. Kalau tadi kita sudah mendengarkan Atika, Saudah dan juga Wafa, sekarang saya mau mendengarkan Fawas dulu untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Boleh Atika dipinjam mic-nya saya? Nah, Fawas silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamna bi'ashrin fatamma miqatuhu rabbi 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun ahlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم. Iya, subhanallah, itu tadi
Fawaz dengan surat apa tadi Fawaz? Al-A'raf Al-A'raf ayat ayat 140 sampai 141. Bisa ceritakan nggak? Tahu nggak apa isi dari ayatnya tadi itu? Tadi kan Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, bilang kepada Nabi Musa kan mau diturunkan kitab Taurat kan. Nah, terus habis itu 30 hari di sana 1 bulan kan. Nah, terus habis itu sama Allah ditambah 10 jadinya 40 hari. Nah, terus habis itu Nabi Musa alaihi salam bilang ke adik sepupunya Harun. Harun, tolong kaumku ini jagalah dan jangan sampai dianya kafir kan. Nah, terus habis itu pas Nabi Musa sudah sampai gunungnya, kata Nabi Musa gini, "Ya Allah, boleh enggak kamu melihatkan wajahmu?" Terus habis itu gini, kata Allah, "Boleh seandainya kalau gunung itu enggak meletus." Nah, pas dilihatkan wajahnya Allah, sedikit aja sinarnya langsung jatuh. Langsung jatuh Nabi Musa alaihissalam, jatuh ke bawah, terus pingsan. Terus habis itu pas bangun, terus habis itu Nabi Musa bertaubat, "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang pertama-tama orang mukmin." Sudah, itu ceritanya Nabi Musa yang ingin melihat wajah ingin melihat dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Fawaz yang bisa menjelaskan itu dari isi ayatnya kurang lebih seperti itu. Nah, Fawaz bisa menghafal itu dan tafsir dari isinya, begitu ya Bu Sarmini ya. Nah, Ibu Sarmini di sini ada dari Rumah Quran Utrujah ya, sebagai pengelolanya. Nah, ini memang didirikan memang untuk menjadi tempat belajar bagi anak-anak itu di sini Bu ya. Dari mana saja biasanya nih anak-anak yang belajar? Anak-anak dari jauh-jauh sih Bu ya. Apalagi awal-awal itu dari Kalimantan Timur, yang pelosoknya lagi dari Sangatta, 7 jam dari Balikpapan. Ada juga yang dari Surabaya. Ada dari berbagai daerah begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa sih kegiatan anak-anak ini di Rumah Quran, kami sudah menyiapkan tayangannya. Mungkin kita akan mengajak pemirsa untuk melihat terlebih dahulu tayangan berikut ini. Bagi pemirsa yang tinggal di daerah Kampung Rambutan, mungkin sebagian sudah mengenal keberadaan Rumah Quran Utrujah. Disinilah tempat di mana anak-anak usia 5 sampai 17 tahun belajar menghafal Al-Quran. Nah, ingin tahu bagaimana aktivitas mereka? Mari ikuti saya. Assalamualaikum adik-adik. Pondok yang dikenal dengan nama Rumah Quran ini berdiri di atas tanah seluas 900 meter persegi. Utrujah kini lebih dikenal sebagai salah satu tempat anak-anak belajar menjadi hafiz dan hafizah penghafal Al-Quran. Rumah Quran Utrujah didirikan pada tanggal 6 Maret 2012 oleh Ibu Sarmini yang didukung suaminya. Perempuan lulusan International University of Africa Sudan ini merupakan pengajar bahasa Arab untuk orang asing. Seiring berjalannya waktu, cita-cita mulia Ibu Sarmini terus berkembang dan akhirnya menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Dari posisinya, Rumah Quran Utrujah seolah terpisah dari hiruk-pikuk kota Jakarta. Suasana tenang sangat mendukung kenyamanan anak-anak untuk belajar dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka belajar. Karenanya, hanya dalam hitungan